Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 27 Februari 2023 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini bertitik tolak dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya 58 ayat 3 dan ayat 6. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 6, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, mari berpuasa. Saudara-saudari, kita sudah masuk masa Prapaskah pertama. Sebelumnya, ada ibadah hari Rabu Abu. Saat itu saya berpuasa. Saya menyatakan diri kepada diri sendiri, dengan puasa ini saya merayakan Rabu Abu sebagai persiapan memasuki masa Prapaskah sampai merayakan Paskah nanti. Umat Israel berpuasa pada hari pendamaian. Ini hari raya ini diharuskan untuk perayaan itu. Yang lain, Nabi Daniel dan Esther, Ratu Kerajaan Persia dan Media juga berpuasa. Merupakan saat khusus untuk menyampaikan perkara yang berat kepada Tuhan yang sedang mereka hadapi. Demikian juga Tuhan Yesus berpuasa. Saat itu dia digoda oleh iblis. Yohanes Pembaptis mengajarkan agar murid-muridnya berpuasa. Kaum Farisi berpuasa 2 kali seminggu. Itulah beberapa catatan Alkitab tentang puasa. Saudara-saudari, bahan renungan kita adalah suatu protes yang disampaikan umat Israel saat mereka penuh penderitaan. Mereka berpuasa, memohon pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan doa mereka. Mereka berkata kepada Tuhan, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Sedangkan puasa yang dilakukan Nabi Daniel, Esther, Tuhan Yesus, di mana puasa mereka berkenan kepada Allah. Tetapi puasa orang Yahudi kali ini tidak berkenan kepada Allah. Mengapa? Tuhan sendiri menjawab bahwa puasa yang engkau lakukan itu hanya secara lahiriah, sedangkan hati mereka itu jauh dari Tuhan. Pada saat puasa mereka menunjukkan tanda-tanda perendahan diri, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka lupa firman Tuhan, lupa perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Mereka berlaku kejam dalam kekerasan, pementingan diri sendiri, dan ketidakadilan. Ketidakpedulian
menindas yang miskin tak berdaya. Firman Tuhan menjelaskan bagaimana puasa dan permintaan oleh orang seperti ini, apa dikabulkan doa mereka? Allah memang sumber berkat, tetapi Allah tidak memberkati orang kejam. Saudara-saudari, Tuhan berkenan kepada orang yang berpuasa, merendahkan diri dan memohon berkat. Puasa dan perendahan diri itu adalah sikap batin seperti Daniel, Esther yang berpuasa bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi memohon untuk kepentingan sesama, untuk kepentingan bangsanya. Permohonan yang mereka nyatakan dengan berpuasa berkenan bagi Allah. Bahkan kuasa Allah dengan mujizatnya dilakukannya sesuai dengan permohonan doa mereka. Puasa yang mereka lakukan menyatakan hidup mereka sepenuh-penuhnya hanya dalam kemurahan Allah, dan Allah berkenan. Menjawab protes umat tadi, maka Tuhan katakan, puasa itu adalah saat mengasihi sesama, saat berbagi dengan sesama, saat memperjuangkan keadilan, saat menyatakan kasih dan kemurahan hati kepada sesama. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apakah perlu berpuasa karena kita tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena puasa itu? Apakah masih perlu kita berpuasa untuk keselamatan kita? Yang kedua, Anda pernah atau sering berpuasa? Alasannya apa? Kalau belum pernah, berpuasalah untuk maksud sesuatu. Yang ketiga, cukupkah beramal kasih sebagai tanda puasa Anda di hadapan Allah? Lihat di Yesaya 58 ayat 6 sampai ayat 7. Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus menjadi pengantara kami kepada Bapa untuk mengangkat syukur, memohon sesuatu kepada Bapa. Ada saatnya kami berpuasa, merendahkan diri, memohon sesuatu itu dari Bapa. Berikan kami pemahaman yang benar kalau kami berpuasa. Karena Tuhan lebih tahu apa kebutuhan kami. Ajar juga kami untuk berbagi, saling menolong, saling memberi dengan sesama. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.